Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 September tahun 2025. Tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang aktif. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bertugas di Paroki Tomang ini, saya bertugas di Malang, di novisiat Ordo Karmel, untuk mendampingi para frater di sana. Suatu kali di hari Minggu ketika kami sedang makan siang, di sebelah saya duduk seorang frater, dan dia berasal dari Jawa Barat. Dan dia kemudian bersharing kepada saya ya dalam obrolan itu bahwa dia punya seorang kakak laki-laki yang aktif berkecimpung di sebuah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat Katolik. Dan frater ini bercerita kepada saya bahwa baru-baru ini di Jawa Barat di satu daerah itu terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat ya, terjadi gempa bumi yang lumayan dahsyat sehingga banyak korban yang meninggal. Kemudian ya kakak dari frater ini dengan komunitasnya ya LSM itu datang ke tempat itu untuk membawa bantuan berupa sembako, ya makanan dan juga obat-obatan. Tetapi ya menurut frater ini, ketika kakaknya ini sudah hampir masuk ke daerah yang paling parah ya, yang terkena bencana gempa bumi itu, rombongan mereka ini ditolak oleh penduduk di tempat itu dan disuruh pulang kembali ke Jakarta ya, dan tentu hal ini membuat kakak dari frater ini merasa sangat kecewa ya, dan rupanya penduduk di daerah itu, di tempat itu mempunyai prasangka buruk terhadap rombongan LSM ini. Mereka menolak rombongan LSM ini masuk ke desa mereka dengan tuduhan bahwa mereka akan melakukan kristenisasi ya. Jadi di tengah-tengah bencana alam itu ya orang masih bisa berprasangka buruk ya, padahal tuduhan itu sama sekali tidak ada ya rombongan LSM itu datang ke tempat itu bukan untuk kristenisasi ya, tapi betul-betul ingin membantu, ingin menolong daerah yang terkena bencana gempa bumi yang lumayan dahsyat itu ya. Tapi ya karena perlawanan begitu keras ya, akhirnya terpaksa rombongan itu balik kembali ke Jakarta ya, dan apa yang menjadi misi mereka akhirnya gagal. Kemudian frater ini bertanya kepada saya, mengapa sih Romo, gereja Katolik ini kok setiap kali ada bencana alam selalu langsung spontan membantu ya, dan daerah-daerah yang dibantu itu seringkali penduduknya tidak ada yang beragama Katolik ya. Jadi kenapa kok sudah tahu tempat itu, daerah itu tidak ada orang Katoliknya, tetapi kok tetap nekat datang ya, membawa sembako, makanan, obat-obatan, dan akhirnya justru ditolak mentah-mentah karena ya prasangka buruk tentang kristenisasi. Kenapa kok gereja Katolik itu kalau membantu kok tidak memilih saja ya, memilih daerah-daerah yang penduduknya mayoritas Katolik saja? Kenapa kok sudah tahu nggak ada orang Katoliknya kok tetap datang juga gitu? Maka saya pun berkata kepada frater ini ya, bahwa gereja Katolik ya, iman Katolik itu adalah iman yang aktif ya. Jadi iman Kristiani yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif ya, yang hanya sibuk berdoa dan membaca kitab suci saja ya, itu nggak ada gunanya ya. Kalau hidup beriman ini hanya sibuk
membaca kitab suci, berdoa, tetapi tidak ada aksi sosialnya. Ya. Tuhan Yesus menginginkan sebagai pengikut Kristus kita ini juga harus aktif menolong dan membantu orang yang sedang berkesusahan. Dan tidak boleh juga kita orang Katolik, kita umat Katolik ini memilih-milih dalam menolong orang lain ya. Jadi kita hanya mau menolong yang sesama Katolik saja ya, lalu yang beragama lain tidak perlu kita tolong ya. Karena toh nanti seringkali diprasangkai ya, atau dicurigai ya, yang tidak ya, seperti kristenisasi dan lain sebagainya ya. Intinya iman Katolik adalah iman yang aktif, yang harus bergerak untuk membantu dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang yang kaya raya yang hidupnya bergelimang kemewahan ya. Dan setiap hari tentu saja ya, orang kaya ini ya setiap hari pasti dia harus bekerja ya. Dan setiap pagi dia berangkat dan setiap sore dia pulang dari bekerja selalu melewati satu pintu yang sama ya. Jadi orang kaya ini ya ketika keluar rumah ya dia pasti akan keluar masuk melalui satu pintu yang sama ya. Dan dikisahkan di dekat pintu itu terbaringlah Lazarus, si orang miskin, dalam kondisinya yang sangat mengenaskan ya, sudah miskin, sakit pula ya, terbaring di dekat pintu itu. Dan orang kaya ini setiap hari dia keluar masuk ya, lalu lalang melalui pintu itu. Dan dia sama sekali tidak memiliki empati, dia sama sekali tidak memperhatikan diri Lazarus ya, yang setiap hari juga terbaring di dekat pintu itu ya. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu saudara-saudari ya. Luar biasa jahatnya ya, luar biasa sangat mengerikan ya kejahatan orang kaya ini ya. Bayangkan setiap hari dia melewati pintu yang sama, hilir mudik melalui pintu yang sama, dan di situ ada Lazarus yang terbaring sakit dan kelaparan, tapi dia sama sekali tidak tergerak untuk menolong Lazarus yang menderita ini ya. Itu kan luar biasa sekali ya, luar biasa jahatnya ya. Dan tentu ya melihat hal ini, melihat kelakuan dari orang kaya ya yang tidak punya hati ini, Tuhan pun menjadi kecewa ya, Tuhan pun menjadi murka. Maka kemudian ya kalau kita baca Injil hari ini, akhirnya orang kaya ini dimasukkan ke dalam neraka ya, karena ketidakpeduliannya pada nasib sesama. Dan di neraka ya rupanya dia berjumpa ya, di dalam Injil dikisahkan dia berjumpa dengan Bapak Abraham, dan kemudian dia dengan bermacam-macam alasan meminta supaya Bapak Abraham ini mengusahakan kesempatan bagi dia untuk hidup kembali atau diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupnya ya. Tetapi Bapak Abraham menolak ya. Jadi hidup ini hanya sekali ya, tidak bisa diulang. Sudah begitu banyak kesempatan yang diberikan ya kepada orang kaya ini untuk berbuat baik, tetapi tidak digunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sekarang hidup itu mau diulang lagi ya, untuk memperbaiki hidup yang lama yang tidak baik itu ya sudah terlambat ya, nggak ada gunanya lagi, nggak akan diberikan lagi kesempatan untuk hidup kembali di dunia ya. Dan akhirnya orang kaya ini pun ya tentu saja dia akan menderita di neraka selama-lamanya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berpendapat ya, yang tidak sesuai dengan iman Kristiani ya, bahwa
Asal dalam kehidupan ini kita tidak mengganggu orang lain, asal dalam kehidupan ini kita tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup. Itulah yang namanya kebaikan, itulah yang namanya hidup yang sempurna, ya, hidup yang tidak merugikan dan mengganggu orang lain. Ya. Tapi rupanya dalam pandangan Tuhan Yesus tidak demikian, ya. Jadi hidup ini tidak cukup, tidak boleh mengganggu dan merugikan orang lain, ya. Nah ini iman yang pasif, ya. Asal tidak mengganggu dan merugikan orang lain, selesai, cukup. Nah ini iman yang pasif. Tetapi Tuhan Yesus melalui Injil hari ini mengajak kita untuk menghayati iman secara aktif, ya. Tidak cukup hanya tidak merugikan dan tidak mengganggu orang lain, tetapi kita juga harus menolong, membantu secara aktif orang-orang, ya, sesama yang membutuhkan pertolongan, ya. Jadi orang kaya itu dalam pandangan Tuhan Yesus adalah orang yang sangat jahat, ya. Bayangkan setiap hari dia lalu lalang, dia keluar masuk melalui pintu yang sama, dan di pintu itu terbaring Lazarus yang sedang menderita, tetapi orang kaya ini cuek-cuek saja, ya, tidak peduli, tidak punya hati, tidak berempati kepada Lazarus yang sedang menderita ini, ya, dan akibatnya ya dia masuk neraka, ya. Maka ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, semoga pewartaan Injil pada hari ini yang mau mengajak kita untuk beriman secara aktif sungguh-sungguh boleh membuka mata hati kita, ya. Mari kita secara aktif menaruh hati, ya, siap memberikan pertolongan, siap memberikan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, tanpa mempedulikan perbedaan, ya, tanpa pandang bulu, tanpa mempedulikan apa agamanya, apa sukunya, apakah dia orang kaya atau orang miskin. Nah, itu tidak perlu kita pusingkan, ya. Intinya setiap kali kita melihat orang yang sedang menderita, entah itu menderita secara ekonomi atau menderita secara rohani, ya, karena banyak juga orang kaya yang secara ekonomi dia kaya tapi rupanya dia punya kemiskinan rohani, ya, mengalami stres, depresi dan membutuhkan hiburan, ya. Mari kita peduli kepada mereka, dan semoga dengan menghayati iman yang aktif, maka hidup kita pun boleh senantiasa dipenuhi oleh damai sejahtera dan sukacita sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati.